Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua, anak-anak kelas 12 SMA Negeri 7 yang tercinta, yang kami banggakan. Di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kondisi daring. Pastikan anak-anak dalam kondisi sehat, bugar, dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anak di awal semester ini sengaja saya beri beberapa materi yang nanti kita lakukan di semester 2. Kira-kira 9 pertemuan nanti akan kita laksanakan. Namun demikian, satu materi yang utama karena ini berkaitan dengan kebugaran jasmani, sehingga ini memakan waktu 4 pertemuan. Anak-anak perhatikan yang ada di layar kalian. Yang pertama adalah KD program peningkatan dan mengevaluasi derajat kebugaran, ya. Di sini akan saya jelaskan mulai dari bagaimana menyusun program latihan sampai tes kesegaran jasmani bagi kalian usia 15 sampai 19 tahun. Perhatikan program peningkatan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan. Ini akan kami jelaskan 4 program. Yang pertama adalah program peningkatan daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah. Kedua, program peningkatan kekuatan otot. Ketiga, program peningkatan kelenturan. Keempat, program peningkatan komposisi tubuh. Yang pertama, ya anak-anak perhatikan, program peningkatan daya tahan kardiovaskuler dan daya tahan otot. Sudah saya jelaskan di minggu-minggu yang lalu bahwa kebugaran jasmani kita ini ada sekitar 9 unsur, diantara adalah strength, power, endurance, kemudian stamina, flexibility, agility, dan seterusnya. Itu saya harapkan kalian sudah bisa memahami satu persatu bagaimana arti dan bentuk latihannya. Ya, yang sekarang kita fokus pada daya tahan. Ingat anak-anak ya, daya tahan itu beda dengan stamina ya. Kita mengistilahkan selalu menyamakan ya, daya tahan saya dan stamina saya. Apa perbedaan daya tahan dan stamina? Minggu-minggu yang lalu sudah saya jelaskan ya. Kalau stamina itu dari awal sampai akhir, power, kekuatan, kecepatan, bertahan terus ya. Kalau sepak bola dari menit awal sampai menit akhir, sprintnya tetap terjaga ya, kekuatannya tetap terjaga, itu stamina. Kalau daya tahan, dia hanya bertahan saja, mungkin powernya berkurang di menit terakhir, kecepatannya berkurang di menit terakhir, tapi dia masih bertahan untuk bisa bermain, itu endurance. Kita fokus pada endurance ya, dibagi 2, daya tahan kardiovaskuler dan daya tahan otot. Kardiovaskuler ini berkaitan dengan jantung dan paru-paru ya. Ingat, kalau kardiovaskuler berkaitan dengan jantung dan berarti berkaitan dengan nafas. Ingat ya, saya pernah menjelaskan aerobik dan anaerobik. Kalau kita latihan-latihan yang dengan menggunakan nafas panjang, artinya lari, kita mengambil nafas secara leluasa dengan kondisi yang tenang, nafas itu aerobik, lari jarak jauh, lari menengah, itu aerobik. Tapi kalau tidak ada kesempatan menghirup oksigen dengan leluasa, anaerobik, misalkan mengangkat beban, lari sprint, itu anaerobik. Perhatikan ini saat menyusun program latihan. Ingat, ini ada intensitas selama latihan,
frekuensi set ya. Kemudian yang pertama intensitas, berarti berat ringannya latihan diukur pada denyut nadi. Berapa denyut nadi kalian diingat, sudah pernah saya jelaskan ya, bagaimana cara mengukur denyut nadi. Beban maksimalnya berapa, ingat ya, 220 dikurangi usia. Kalian atlet atau bukan? Kalau bukan atlet ya hanya 60%. Kalau atlet 80% dari denyut nadi maksimal. Itu ukuran berat ringannya latihan ya. Lama latihan durasinya berapa? Kalau kita cukup berapa menit, misalkan 10 menit, 15 menit dan seterusnya. Mungkin ada masa-masa istirahat. Nah, itu berarti kita menggunakan interval training ya. Ingat, bentuk-bentuk latihannya banyak sekali. Kalau kalian pengen interval training, oke, pengen sirkuit training, oke, pengen fartlek, oke ya. Jadi atau strength, semuanya latihan otot ya, silahkan ya. Fartlek sudah mengerti atau fartlek, latihan lari pelan dipercepat, pelan lagi dipercepat dengan irama yang sesuaikan dengan kondisi tubuh kalian. Sirkuit training sudah tahu, kemarin sudah saya jelaskan, pasti mengerti ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah peningkatan kekuatan otot ya. Kekuatan otot, kuat ototnya dengan waktu yang lama, ini perlu latihan. Biasanya kalau push up itu 5 kali kuat, tapi 100 kali atau 50 kali nggak kuat langsung. Nah, supaya kuat langsung, pelan-pelan latihannya, karena itu anaerobik. Kita latihan push up 100 kali kuat, tapi berjenjang, 5 kali dulu. Nah, istirahat 5 kali dulu istirahat. Karena apa? Otot untuk anaerobik, otot-otot di lokal di bagian tubuh kita, mungkin quadriceps, triceps, gluteus dan deltoideus, semuanya otot itu perlu waktu, perlu untuk mengambil oksigen, maka terjadi hutang oksigen. Mesti lelah, nggak bisa digerakkan, tapi kalau diistirahatkan sebentar, dia kuat lagi. Ya, itu otot-otot paha yang nanti kita lakukan pada latihan kekuatan otot. Nanti ada leg press, chest press, pull over ya, nanti gambarnya saya tunjukkan di akhir ya. Ini kalian pelajari ya, mungkin juga karena kalian mungkin di jurusan IPA akan tidak asing lagi dengan hamstring, quadriceps ya, gluteus maximus ya, bicep, triceps ya, trapezius, rhomboideus ya, teres mayor, dorsi, latissimus. Kalau ini kalau Pak entah dulu di kuliah, ini semuanya harus hafal, otot-otot, tulang ya, semuanya hafal. Yang sekarang sudah tidak hafal lagi. Baik, kita lanjutkan pada program peningkatan kelenturan. Ini mudah sekali kelenturan ya, mudah sekali. Kalian perhatikan ya, kalian baca, cermati ya. Ini akan kami lewati gampang. Berarti senam tiap hari, melenturkan tubuh secara maksimal, noleh secara maksimal, itu kelenturan. Berikutnya adalah komposisi tubuh ya. Komposisi tubuh, adaan menggambarkan bagian tubuh yang secara metabolisme aktif, terutama otot dibandingkan dengan bagian yang kurang aktif. Kalau lemak itu aktif enggak? Kita besar tapi isinya lemak, maka lemak itu tidak bisa membantu atau menggerakkan, justru akan menghambat ya. Tapi tidak semuanya, jadi ada sebagian kita butuh lemak tapi tidak berlebih. Makanya ini ada indeks massa tubuh IMT dengan membagi berat badan dalam kilogram.
dengan kuadrat tinggi badan dalam meter. Ya, ingat. Nah, supaya kita tahu berat badan ideal, ya, tahu kondisi tubuh kita, ada ndak yang membahayakan pada tubuh kita, ya. Ini ya, ini kalian cermati. Kalau misalkan kalian tingginya 175, dikuadratkan 175 dikalikan 2, 3,6 ya. Kemudian berat badan kalian misalkan ya, berat badannya adalah 75 kg. Maka 75 kg dibagi 3,06 berarti 24,5. Ini IMT. Misalkan kalau tadi tingginya 175, beratnya 75, IMT-nya adalah indeks massa tubuhnya 24,5. Bagaimana itu keadaannya? Gemuk, berat atau ideal? 25 ada di lingkungan di sini ya. 24,5. Jadi berat badannya adalah berat badan ideal dia. Nah, itu harus bisa mengukur rumusnya seperti itu ya. Nah, baik, saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah TKJ ya. TKJ itu adalah tes kesegaran jasmani Indonesia. Ada 4 di usia kita adalah, atau anak-anak adalah di usia 16 sampai 19 tahun. Ada yang usia 12 tahun, ada yang 9 tahun. Maka kalian adalah usia 16 sampai 19 tahun. Nah, baik ya, kita lihat apa item tes yang ada di usia 16 sampai 19 tahun itu ya. Jadi nanti tugasnya, tolong perhatikan ya, tugasnya adalah kebugaran jasmani ini dilaksanakan 4 pertemuan ya. MS Team hanya 1 kali. 3 pertemuan adalah saya harapkan anak-anak membentuk kelompok maksimal 5 saja ya. Jaga protokol kesehatan. Kalian mengukur sendiri tes kesegaran jasmani ini, entah di mana nanti semayan dengan temannya, mungkin di GOR, mungkin di lapangan SMA 7, silahkan ya. Mungkin di stadion atau di brigip ya. Itemnya ada 5 ini. Yang pertama adalah lari 60 meter. Yang kedua gantung siku 60 meter atau pull up ya, pull up. Kemudian baring duduk 60, gantung siku adalah 60 detik. Baring duduk adalah 60 detik atau sit up. Loncat tegak lah, loncat tegak. Kemudian terakhir lari 1000 meter untuk putri, berarti 1 kilo untuk putri. Yang putra 1 kilo lebih 200 meter ya. Petunjuk tes akan saya kirim lewat WA, di WhatsApp ada gambarnya. Nah, kemudian bagaimana bentuk laporannya? Saya menginginkan anak-anak jujur, tidak usah dimanipulasi datanya, sesuai data yang kalian ukur. Satu mengukur atau mengoperasionalkan stopwatch, satunya melaksanakan, satunya foto. Cukup foto, tidak usah di video. Saya percaya kalian bisa melakukan dengan baik. Tugasnya itu setelah difoto, mengisi blanko atau yang sudah saya kirim lewat web itu diisi, kemudian di print ya, karena di situ akan juga foto kalian dimasukkan di print. Itemnya ada 5, berarti ada 5 foto